Pul! Oh! Ya! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya akan membahas apa itu yang namanya kaidah dasar menghitung dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara SPD MPD pada mata kuliah Matematika Kombinatorik. Yuk langsung aja kita bahas. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indari Oktavinata dengan NPM 2110631050065. Nah, di sini saya bersama oleh rekan saya. Halo, nama aku Putri Arya Nabila dengan NPM 2110631050092. Pada video kali ini kita memiliki dua pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di dalam kombinatorial kita harus menghitung atau counting semua kemungkinan pengaturan objek. Dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan, rule of sum. Nah, kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Pembahasan yang pertama mengenai kaidah perkalian atau rule of product. Nah, di sini ada pemisalan bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Nah, percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Nah, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Nah, maka kita peroleh rumusnya adalah P1 dikali P2 dikali hingga dikali P ke N, di mana P1 hingga P ke N adalah jumlah kemungkinan untuk setiap peristiwa. Nah, di sini ada contoh permasalahan. Misalkan kita pergi ke sebuah restoran dan kita akan memesan pasangan makanan dan minuman yang dapat kita pesan. Nah, misalkan pada restoran itu terdapat makanan nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Nah, karena di sini terdapat 5 jenis makanan, maka terdapat 5 kemungkinan makanan yang dapat kita pesan. Nah, kemudian pada minuman, misalkan di restoran tersebut ada susu, kopi, dan teh. Nah, karena jenis minumannya ada 3, maka terdapat 3 kemungkinan. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 kemungkinan makanan dikali dengan 3 kemungkinan minuman. Nah, maka jumlah pasangan makanan dan minuman adalah 15 pasang. Nah, untuk lebih mudah memahaminya lagi, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang dapat kita pesan. Nah, pada diagram pohon ini, akar adalah awal pemilihan, cabang adalah alternatif solusi, dan daun merupakan akhir solusi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa melihat bahwa ada 5 jenis makanan. Ada nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Nah, nasi goreng ini dapat kita pasangkan oleh ketiga minuman tadi, yaitu kita dapat memasangkan nasi goreng dengan susu, dapat memasangkan nasi goreng dengan kopi, dan juga nasi goreng dengan teh. Kemudian sama oleh roti, juga sama seperti nasi goreng. Roti juga dapat kita pasangkan kepada 3 minuman tersebut dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung jumlah kemungkinan keseluruhan mulai dari makanan dan juga kemungkinan minuman, ini terdapat 15 pasang kemungkinan. Maka diperoleh jumlah pasangan yang dapat kita pesan dari makanan dan minuman adalah 15 pasang. Nah, di dalam kaidah dasar menghitung tidak hanya ada kaidah perkalian saja, tetapi ada juga kaidah penjumlahan loh, atau yang sering disebut dengan rule of sum.
Nah, kaidah penjumlahan itu bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 itu mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang harus dilakukan, maka percobaan satu ataupun percobaan 2 hasilnya itu terdapat P plus Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan P plus Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Jadi bedanya kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan itu, kalau kaidah perkalian itu terdapat percobaan 1 dan percobaan 2 yang dilakukan, tetapi kalau kaidah penjumlahan itu hanya satu percobaan saja yang dilakukan antara percobaan 1 ataupun percobaan 2. Untuk teman-teman agar lebih paham terkait dengan kaidah penjumlahan, di sini aku punya contoh permasalahannya loh. Jadi permasalahannya itu ada jabatan ketua OSIS di SMA N 3 Karawang, di mana akan diduduki oleh siswa kelas 2 dan juga siswa kelas 3. Untuk siswa kelas 2 itu terdaftar sebanyak 45 orang siswa. Sedangkan untuk siswa kelas 3 itu ada 87 siswa yang ingin mendaftarkan sebagai calon ketua OSIS. Nah, berapa banyak sih cara memilih jawaban ketua OSIS di sekolah SMA Negeri 3 Karawang ini? Nah, jadi untuk penyelesaian di permasalahan tersebut, kita tahu bahwa permasalahan yang ini tuh kita mau nyari tahu nih berapa banyak sih cara memilih jabatan ketua OSIS di sekolah SMA Negeri 3 Karawang. Nah, sementara jabatan ketua OSIS yang ditawarkan itu hanya ada satu yang dapat diduduki oleh siswa kelas 2 ataupun siswa kelas 3. Dalam kombinatorial, karena dari dua kejadian, hanya satu dari dua kejadian yang dapat dilakukan, sehingga permasalahan ini itu kita dapat selesaikan dengan menggunakan kaidah penjumlahan, di mana jumlah cara memilih ketua OSISnya itu sama dengan jumlah siswa kelas 2 dan juga kelas 3. Nah, banyaknya cara itu tadi kita tahu bahwa jumlah siswa kelas 2-nya itu sebanyak 45 siswa, dan juga jumlah siswa kelas 3-nya itu sebanyak 87, sehingga kita jumlahkanlah jumlah siswa kelas 2-nya dan juga jumlah siswa kelas 3-nya, sehingga menghasilkan 132 cara. Jadi untuk memilih jabatan ketua OSIS di SMA Negeri 3 Karawang itu dengan kandidat kelas 2-nya itu sebanyak 45 orang dan juga kelas 3-nya itu sebanyak 87 orang, itu ada sebanyak 132 cara. Agar teman-teman lebih paham lagi nih terkait kaidah penjumlahan, di sini ada contoh permasalahan yang selanjutnya terjadi di suatu perpustakaan sekolah. Jadi di satu perpustakaan sekolah ini punya koleksi 40 buku sosiologi dan 50 buku antropologi. Berapa banyak sih kita agar tahu gitu banyaknya kemungkinan bagi siswa dalam memilih sebuah buku dari kedua jenis buku tersebut. Penyelesaiannya itu kita tahu bahwa kejadian memilih satu buku sosiologi ada 40 cara dan kejadian memilih buku antropologi itu ada 50 cara. Banyaknya kemungkinan bagi siswa dalam memilih sebuah buku dari kedua jenis buku tersebut tanpa kita memperhatikan nih jenis buku tersebut, itu kita pakai kaidah penjumlahan dengan M ditambah N. M tambah N itu M-nya itu sosiologi dan juga N-nya itu antropologi. Jadi kita tinggal tambahkan saja banyaknya cara buku sosiologi ditambah dengan banyaknya cara buku antropologi, 40 ditambah 50, jadi menghasilkan 90 cara. Jadi kemungkinan siswa dalam memilih sebuah buku dari kedua jenis buku tersebut itu ada sebanyak 90 cara.